Shalom bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Heri Prasetyo, yang hendak menyampaikan satu pekabaran yang sangat penting dengan tema kesatuan dalam tubuh Kristus yang dipancarkan dari East Java Conference Voice of Seven. Dan kita akan belajar mengenai pelajaran yang sangat penting dan sangat indah yang boleh kita nikmati bersama-sama. Dengan tema tadi, kesatuan dalam tubuh Kristus. Saudara-saudara, kita adalah bagian daripada gereja. Dan gereja adalah satu tubuh dengan banyak anggota. Dipanggil dari berbagai bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan sekalipun datang dari berbagai latar belakang ras, budaya, kebangsaan, kaya, miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan, laki-laki dan perempuan, tidak boleh terpecah belah di antara kita. Tidak boleh ada perselisihan, tidak boleh ada percekcokan satu dengan yang lain. Mari kita perhatikan lebih mendalam lagi. Bagaimana kesatuan Alkitab dan gereja itu terjadi? Yang pertama yaitu kita berbicara tentang kesatuan roh. Roh Kudus adalah kekuatan yang bergerak di balik kesatuan gereja itu sendiri. Dan melalui Roh Kudus, mereka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita bisa membacanya di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. Sebagaimana Roh Kudus dan Roh kebenaran, Roh Kudus mendatangkan kesatuan gereja itu sendiri. Jadi bersyukur oleh karena Roh Kudus inilah sebagai pemersatu daripada gereja itu sendiri. Coba kita perhatikan hal ini. Komponen dasar dari kesatuan roh. Kita bisa membacanya di dalam Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6. Di sana dinyatakan satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Inilah yang mendasar daripada kesatuan roh itu sendiri. Dan gereja yang bersatu, maka dia memiliki satu pengharapan. Pengharapan yang penuh bahagia. Dicatat di dalam Titus pasal 2 ayat 13. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah. Roma pasal 15 ayat 6. Ya. Saya ulangi, dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah. Dilanjutkan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 dikatakan, supaya kamu seia sekata. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi Paulus di sini menekankan kepada kita bahwa di dalam kesatuan gereja itu, selain daripada satu Tuhan, satu tubuh, satu roh tadi, ada disebutkan satu hati, satu suara untuk memuliakan Allah. Lalu disebutkan lagi seia sekata, erat bersatu sehati sepikir. Jadi kalau sudah ini semua terjadi, saya percaya bahwa tidak akan pernah ada perpecahan. Yang kedua, kesatuan iman. Keanekaragaman karunia tidak berarti keanekaragaman keyakinan. Ya.
Kehidupan mereka memiliki ciri-ciri. Apa ciri daripada gereja itu? Apa ciri daripada kesatuan gereja itu? Dicatat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Di sana menyebutkan bahwa gereja itu harus menurut perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Menurut perintah-perintah Allah. Yang ketiga, kesatuan gereja itu membuat upaya gereja itu lebih efektif. Usaha-usaha gereja itu lebih efektif. Kasih dan persatuan di antara anggota-anggota jemaat dari berbagai kepribadian, temperamen, menjadi saksi pekabaran gereja yang lebih kuat daripada apapun. Dan kesatuan ini memberikan bukti yang tak terbantahkan tentang hubungan mereka dengan surga dan keabsahan pengangkatan mereka sebagai murid Kristus. Sehingga apa? Dari kesatuan ini, usaha, upaya, atau pelayanan dan pekerjaan gereja itu akan lebih baik lagi. Yang keempat, kesatuan menunjukkan kekuatan gereja. Kesatuan membawa kekuatan. Perpecahan menimbulkan kelemahan. Satu gereja benar-benar makmur dan kuat ketika para anggotanya dipersatukan dengan Kristus dan satu dengan yang lain. Bekerja dalam harmoni untuk keselamatan dunia ini. Kesatuan di dalam tubuh Kristus berarti memadukan instrumen kehidupan saya dengan orkestra besar yang dipanggil untuk tampil di bawah tongkat konduktor, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dengan kesatuan, persatuan itu sendiri gereja akan semakin kuat. Yang kelima yaitu langkah menuju kepada satu kesatuan. Bagaimana gereja itu harus bersatu? Apa yang harus dibuat? Langkah yang bagaimana yang harus dikerjakan? Coba perhatikan ini. Tempat pelatihan yang paling ideal untuk kesatuan gereja adalah rumah tangga. Saya ulangi. Tempat pelatihan yang paling ideal bagi kesatuan gereja adalah di dalam rumah tangga. Karena apa? Karena dari dalam rumah tangga kita dapat melaksanakan asas-asas kasih di dalam gereja. Kita tidak akan pernah mencapai persatuan kecuali kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk itu. Kita harus setiap hari berdoa untuk persatuan dan dengan berhati-hati mengolahnya. Jadi tidak serampangan, tidak gerusa-gerusu bahasa yang lain. Jadi dengan penuh kehati-hatian. Jadi gereja tidak akan pernah mengalami persatuan sampai bertindak sebagai satu unit dan terlibat dalam memproklamasikan Injil Yesus Kristus. Ya. Jadi tugas gereja adalah
memproklamasikan Injil Yesus Kristus. Untuk itu, Gereja Kristus harus meneruskan tugas pengabaran, pelayanan firman, dan tugas misionari kesehatan. Dan perlu diingat bahwa kesatuan dalam tubuh Kristus menjadi demonstrasi kasih Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi, kesatuan gereja itu sendiri akan dapat menunjukkan kepada dunia bagaimana kasih Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri itu dinyatakan, dihidupkan dalam kehidupan gereja. Sama seperti Tuhan kita, anak manusia, menjadi saudara bagi setiap putra-putri Adam. Jadi kita, para pengikutnya, dipanggil untuk menjangkau dalam kesatuan pikiran dan misi dengan cara penebusan kepada saudara-saudari kita dari semua bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum. Jadi sekali lagi, kita para pengikutnya dipanggil untuk menjangkau dalam kesatuan pikiran dan misi dengan cara penebusan kepada saudara-saudara kita dari semua bangsa, semua suku, semua bahasa, dan semua kaum yang ada di muka bumi ini. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah penting bagi kita sebagai gereja untuk mempertahankan kesatuan itu sendiri. Jadi tidak ada saling menonjolkan diri sendiri, mengagungkan diri sendiri, tidak bisa. Jadi semua adalah untuk satu. Semua adalah satu, yaitu untuk Yesus Kristus. Semua mempunyai tugas yang sama, dengan seia sekata untuk memproklamirkan kasih Kristus kepada dunia ini. Sehingga dunia boleh mengenal siapa Yesus Kristus itu sendiri. Dan bagaimana Yesus Kristus itu hidup di dalam gereja. Di dalam diri saudara dan saya. Sehingga orang lain dapat melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kita bersyukur dan berterima kasih oleh karena Yesus datang ke atas dunia ini, memanggil kita untuk menjadi saksi-saksinya. Dan Roh Kudus yang mempersatukan kita untuk bergerak di dalam satu kesatuan pikiran dan misi untuk memproklamirkan Yesus Kristus kepada dunia. Biarlah kiranya melalui pekabaran pada saat yang indah ini boleh menolong kita untuk kita boleh mengerti bahwa kita adalah gereja. Kita adalah jemaat yang dipersatukan di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan.